Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Viva Aulia Jana dari S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Pada mata kuliah Biologi Umum yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Muhlisin, MPD. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari sekumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup. Makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel disebut uniseluler, sedangkan makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel disebut multiseluler. Berdasarkan kelompoknya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tak mempunyai inti sel dan terbungkus atau biasa disebut dengan nukleus. Sel prokariotik diartikan sebagai sel yang tidak mempunyai organel yang terbungkus oleh membran dan merupakan sel penyusun dari jenis organisme yang ada. Sel prokariotik meliputi Archaebacteria dan Eubacteria. Ciri-ciri yang dimiliki oleh sel prokariotik. Yang pertama, sel prokariotik tidak memiliki retikulum endoplasma serta kompleks Golgi yang merupakan membran inti serta sistem endomembran. Dan yang kedua, sitoplasma dan materi genetiknya tidak bercampur sehingga materi inti tidak dibatasi oleh membran, tetapi hanya mengumpul saja di daerah nukleoid. Bahan gen atau biasanya disebut dengan DNA terletak di dalam sel dan memiliki bentuk seperti cincin bulat dan biasanya berwarna ungu. Sel prokariotik hanya memiliki ribosom dan tidak memiliki organel sel lainnya. Ini merupakan contoh dari sel prokariotik. Nah, selanjutnya kita akan membahas organel sel dan fungsinya dari sel prokariotik. Yang pertama, organel sel pili atau yang disebut dengan pilus. Pili atau pilus seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pili tersebut tersusun dari protein dan banyak terdapat dalam bakteri gram negatif. Fungsi pili sendiri sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Yang kedua, ada plasmid. Plasmid ini adalah DNA ekstrak kromosomal yang berukuran kecil dan dari kromosom dan berbentuk sirkuler. DNA pada plasmid mampu direplikasi sendiri. Fungsi dari plasmid itu adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokariotik seperti resistensi antibiotik, virulensi, atau kemampuan menyebabkan penyakit dan konjugasi. Yang ketiga, ada ribosom. Ribosom merupakan mesin nanosintesis protein. Di sana banyak sekali protein-protein yang terkandung. Fungsi dari ribosom yaitu melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Yang selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bentuk cairan sel di dalam membran sel yang tersusun dari air, protein, lipid, mineral, dan enzim.
Fungsi sitoplasma sendiri yaitu tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk granula yang tidak larut pada air. Yang kelima yaitu membran plasma. Membran plasma ini adalah membran biologi semi-permeable tipis yang terdiri dari 2 lapis fosfolipid dan tertanam dengan protein. Fungsi membran plasma yaitu pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuknya sel. Yang selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel merupakan struktur pelapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku dan berada di antara kapsul dan membran plasma. Fungsi dari dinding sel ini sendiri yaitu untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Yang ketujuh yaitu kapsula. Kapsula ini adalah lapisan terluar dari bakteri dengan ketebalan bervariasi di tiap jenis bakteri. Nah, lapisan ini terbagi menjadi 2 yaitu lapisan tebal dan lapisan tipis. Lapisan tebal itu kapsul yang tersusun dari glikoprotein dan biasanya terdapat pada bakteri pembawa penyakit atau bersifat patogen. Nah, yang lapisan tipis itu adalah lapisan lendir yang tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri bersifat saproba atau mendapat makanan dari sisa organisme yang lain. Fungsi dari kapsula sendiri ini adalah sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain, dan melindungi bakteri patogen dari pengaruh antibodi sel inang. Yang selanjutnya ada flagella. Flagella ini strukturnya seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk bisa bergerak. Pada sel prokariotik, struktur flagella sangat sederhana bila dibandingkan pada sel eukariotik karena hanya terdiri dari serat tunggal protein flagellin. Fungsi dari flagella yaitu sebagai alat gerak. Dan yang selanjutnya adalah nukleoid. Nukleoid ini adalah wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi DNA primer. Nukleoid ini merupakan pusat utama transkripsi dan replikasi DNA. Fungsi dari nukleoid adalah serupa dengan inti sel pada eukariotik, tapi nukleoid ini tidak mempunyai membran inti sehingga mengalami kontak langsung dengan sitoplasma. Oke, yang selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik sendiri adalah sel yang mengandung nukleus terorganisir dan organel yang diselimuti oleh organel yang terikat membran. Sel eukariotik ini mempunyai beberapa penyusun organisme seperti animalia, plantae, fungi, dan protista. Ciri-ciri yang dimiliki oleh sel eukariotik. Yang pertama, sitoplasma dan nukleoplasmanya itu terpisah. Dan yang kedua, bahan gen itu berada di dalam inti sel. Yang ketiga, mempunyai organel seperti Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, dan kloroplas pada tumbuhan. Yang terakhir, bahan gen atau yang disebut dengan DNA seperti pita ganda dan tersusun spiral saling melilit atau yang disebut dengan double helix. Nah, sel eukariotik ini sendiri meliputi sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan ini ukuran, bentuk, susunan organel dan fungsinya itu berbeda-beda secara fisiologi. Struktur yang dimiliki sel hewan namun tidak dimiliki oleh sel tumbuhan yakni lisosom dan sentrosom. Dan selanjutnya adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini meliputi dinding sel yang
banyak sekali kayak karbohidrat, plasmodesmata, kloroplast, dan vakuola yang ukurannya besar. Organel sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan yaitu kloroplast, vakuola yang besar, dinding sel, dan plasmodesma. Nah, ini merupakan faktor pembeda dari sel tumbuhan dan sel hewan. Bisa dilihat di tabel tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah organel sel eukariotik dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada mikrofilamen atau yang disebut filamen aktin. Organel ini merupakan komponen sitoskeleton yang strukturnya antara lain dua untai aktin yang teranyam yang masing-masing merupakan polimer subunit aktin. Fungsi dari mikrofilamen yaitu yang utama untuk mempertahankan bentuk sel dan perubahan bentuk sel. Yang kedua ada mikrotubulus atau yang disebut polimer tubulin. Mikrotubulus ini merupakan komponen sitoskeleton yang strukturnya berupa tabung berongga, dinding terdiri dari 13 kolom molekul tubulin. Fungsi dari mikrotubulus ini yaitu mempertahankan bentuk sel. Yang selanjutnya ada kloroplas. Nah, kloroplas ini tidak dimiliki oleh sel hewan dan hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Dan terdiri dari dua membran di sekeliling stroma cair yang mengandung tilakoid bermembran yang tertumpuk menjadi grana yang ada di dalam tumbuhan. Fungsinya itu yang utama adalah untuk tempat fotosintesis. Yang keempat yaitu plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini berupa saluran yang menembus dinding sel yang menghubungkan sitoplasma pada sel-sel yang berdekatan. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini strukturnya berupa tumpukan kantong pipih yang bermembran. Fungsinya untuk memodifikasi protein, karbohidrat pada protein, dan fosfolipid, sintesis banyak polisakarida, pemilahan produk-produk Golgi yang kemudian dilepaskan dalam vesikel. Yang keenam yaitu mitokondria. Mitokondria ini dibatasi oleh membran ganda dan memiliki pelipatan ke dalam. Fungsinya yaitu untuk respirasi seluler. Yang ketujuh ribosom. Ribosom yaitu terdiri atas dua subunit yang terbuat dari RNA ribosom dan protein. Dapat bebas dalam sitosol atau terikat ke retikulum endoplasma. Fungsinya yaitu untuk tempat sintesis protein. Yang kedelapan ada membran plasma. Membran plasma sendiri yaitu molekul lemak dan protein yang menyusun tepi luar dan dalam membran. Selain itu ada protein yang menembus ke dalam dua lapisan lemak. Dan fungsinya yaitu untuk menjaga kehidupan sel, melindungi isi sel atau mempertahankan isi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul. Yang kesembilan yaitu ada dinding sel. Dinding sel ini merupakan terdiri atas susunan selulosa, polisakarida, dan protein. Fungsinya yaitu mempertahankan bentuk sel dan melindungi sel dari kerusakan mekanis. Yang ke-10 yaitu peroksisom. Peroksisom ini antara lain kompartemen metabolik terspesialisasi yang dibatasi membran tunggal. Fungsinya yaitu untuk mentransfer hidrogen ke air, menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk sampingan yang diubah menjadi air oleh enzim-enzim lain di peroksisom.
Yang ke-11 yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini yaitu jejaring luas tubulus dan kantong yang dibatasi membran. Membran ini memisahkan lumen dari sitosol yang tersambung dengan selaput nukleus. Retikulum endoplasma yang halus berfungsi untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, penyimpanan Ca2+. Yang ke-12 yaitu nukleolus. Nukleolus ini dikelilingi oleh selaput nukleus yang berpori-pori. Fungsinya yaitu untuk mewadahi kromosom yang terbuat dari kromatin. Yang ke-13 yaitu vakuola. Vakuola ini adalah vesikel besar yang dibatasi membran besar dalam tumbuhan. Fungsinya untuk pencernaan, penyimpanan, pembuangan zat sisa, keseimbangan air, pertumbuhan sel, dan perlindungan. Nah, ini adalah contoh dari sel eukariotik, yaitu amoeba dan protozoa. Nah, ini merupakan perbedaan dari sel eukariotik dengan sel prokariotik. Tempat terdapatnya sel prokariotik itu ada di bakteri dan cyanobacteria. Nah, sedangkan di sel eukariotik, makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ukuran sel prokariotik juga umumnya kecil, sedangkan sel eukariotik itu lebih besar daripada sel prokariotik. Kapsul dan bilusnya sel prokariotik terdapat di selnya, sedangkan sel eukariotik itu ada yang terdapat, ada yang tidak. Nukleusnya sel prokariotik itu tidak mempunyai nukleus, sedangkan sel eukariotik itu ada. Sel prokariotik pembelahan selnya terjadi amitosis, sedangkan sel eukariotik itu bisa amitosis, mitosis, meiosis. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai sel prokariotik dan sel eukariotik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.